I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertatap muka mengikuti kajian ini, yang mana insya Allah kita pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW berkenaan dengan huru-hara fitnah-fitnah yang diramalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya nanti di akhir zaman sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-10, hadis tentang fitnah akhir zaman yang ditulis dan disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana hadis yang ke-10 ini dan hadis yang setelahnya ini menjelaskan tentang pentingnya mengetahui, pentingnya pengetahuan ilmu tentang akhir zaman, di mana orang ketika mengetahui sesuatu keburukan itu dia tidak masuk atau tidak terjerumus ke dalamnya, akan tetapi ketika mengetahui sebuah keburukan, ya dia manfaatkan agar bisa terhindar, agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW
yang bernama Hudzaifah ibn Yaman, di mana tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan, apa keutamaan amal ini, kemudian apa yang harus dilakukan agar mendapatkan keutamaan ini, maka beliau Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu itu memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang keburukan-keburukan dan fitnah-fitnah nanti yang akan menimpa umat ini, di mana berkat pertanyaan beliaulah dan juga pengetahuan beliaulah kita bisa mengetahui tentang ramalan-ramalan Rasulullah yang akan menimpa kepada umatnya di akhir zaman. Baik, kita baca. An Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, wallahi inni la'alamun nasi fi kulli fitnatin hiya kainah fima baini wa bainas sa'ah wa ma bi illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dzalika syai'an lam yuhaddithu ghairi, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi anil fitan. Dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya demi Allah, inni la'alamun nas bi kulli fitnatin hiya kainah, aku adalah orang yang paling paham, yang paling mengetahui ya tentang fitnah yang mana telah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Fima baini wa bainas sa'ah, yang akan terjadi antara aku dan nanti ketika terjadinya hari kiamat. Wa ma bi illa ayyakuna Rasulullah SAW asar ilayya fi dzalika syai'an, yang mana tidaklah aku ya telah dibisiki oleh Rasulullah SAW sesuatu tentang huru-hara apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Lam yuhaddithu ghairi, di mana Rasulullah SAW ya tidak memberitahu seorang pun selain aku. Walakin Rasulullah SAW qala, adapun Rasulullah SAW beliau bersabda, wa huwa yuhaddisu majlisan ana fihi anil fitan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membeberkan ya di sebuah majelis ya di mana aku, kata Hudzaifah bin Yaman, ya berada di dalamnya tentang sebuah fitnah. Faqala Rasulullah SAW wa huwa ya'uddu anil fitan, maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang ujian-ujian yang akan menimpa umat ini nanti di akhir zaman. Di antaranya yaitu minhunna thalathun la yakatna yadharna syai'an. Di antaranya ada 3 fitnah, ada 3 ujian yang mana nanti ya tidak seorang pun yang bisa lolos dari fitnah tersebut. Wa minhunna fitanun karyahis sayf. Kemudian ada fitnah yang mana bentuk fitnahnya tadi, ujiannya tadi seolah-olah angin yang ada di musim panas. Apa maksudnya? Insya Allah nanti akan kita baca penjelasannya. Minha sigharun wa minha kibar. Ada fitnah ujian yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar. Qala Hudzaifah fadhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi. Maka berkata Hudzaifah, maka telah pergi, ya telah berpulang, telah meninggal ya para sahabat yang mana mengetahui tentang fitnah tadi yang disebutkan Rasulullah dalam majelis tadi. Kulluhum ghairi, semuanya kecuali aku, yang mana ini menunjukkan bahwasanya
Hudzaifah telah menceritakan semuanya tentang fitnah nanti yang akan terjadi pada hari kiamat, sehingga semua umat Rasul SAW mengetahui apa yang akan terjadi nanti pada akhir zaman. Kita baca penjelasan dari Syekh Hafidhullah Ta'ala. Hadza Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu sahib sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat perawi hadis ini yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, di mana beliau ini adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendapatkan keistimewaan, ya, Rasulullah SAW memberikan kepada beliau beberapa hadis, beberapa kabar yang mana tidak beliau sampaikan kepada orang lain, ya, karena tujuannya agar tidak terjadi kekacauan antara kaum muslimin. Contohnya yaitu nama-nama munafikin, yang mana hanya beberapa sahabat saja yang tahu, termasuk salah satunya Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian tatkala Rasulullah SAW meninggal, di antara sahabat yang khawatir dirinya termasuk menjadi orang munafik yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dengan segala kelebihannya, dengan segala jasanya untuk umat Islam, beliau tetap merasa khawatir. Beliau tetap bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk bagian dari orang munafik? Maka Hudzaifah pun menjawab, lasta minhum, engkau tidak termasuk dari mereka wahai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Hudzaifah bin Yaman mendapatkan kepercayaan khusus dari Rasulullah SAW. Beliau diberikan kabar yang mana tidak diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang lainnya. Dikhawatirkan akan terjadi kekacauan. Dan tidak hanya Hudzaifah bin Yaman, ada beberapa sahabat yang lain juga diberikan rahasia yang mana tidak dibeberkan kecuali untuk maslahah, kecuali tahu tempatnya. Sebagaimana hadis tentang Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika beliau datang ke majelis Nabi, ke rumah Nabi, yang mana di situ ada beliau dengan Aisyah. Kemudian ketika datang disambut oleh Rasulullah SAW, marhaban ya ibnati, selamat datang wahai anakku. Kemudian beliau duduk di samping Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun membisiki sesuatu di hadapan Fatimah yang mana tidak diketahui oleh Aisyah, sehingga Fatimah pun menangis. Dan ditanya kepada Fatimah tadi oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kamu menangis? Kemudian dibisiki lagi oleh Rasulullah SAW, dan kali ini Fatimah tertawa, sehingga Aisyah pun heran. Ya, beliau berkata, tidaklah aku melihat suatu kesedihan yang sangat dekat dengan kebahagiaan, karena tadi dibisiki pertama kali oleh Rasulullah SAW, beliau sedih, menangis, Fatimah radhiyallahu anha. Namun dibisiki yang kedua beliau tertawa, bahagia. Akhirnya Aisyah pun bertanya, apa yang dibisiki oleh Rasulullah sehingga engkau
pertama menangis, kemudian setelah itu tertawa. Tapi apa jawab Fatimah? La ufsi sirra ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menyebarkan rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ada beberapa hal yang memang tidak menjadi konsumsi khalayak umum. Ya, kecuali dijelaskan pada waktu yang tepat, pada keadaan yang tepat. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah pun bertanya lagi ya tentang bisikan Rasulullah SAW kepada Fatimah ya tentang hal yang bisa membuatnya menangis dan membuatnya tertawa. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, Fatimah mau menceritakannya. Ya, beliau mengatakan bahwasanya pada bisikan yang pertama, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pada setiap tahun pada bulan Ramadan, ya, beliau ini menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Jibril, ya, setiap tahun ini satu kali, ya, semua yang diturunkan diperlihatkan kepada Jibril, ya. Akan tetapi pada tahun itu Rasulullah SAW ya menyetorkan hafalan Al-Quran semuanya sampai 2 kali kepada Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW pun menangkap bahwasanya ajalnya sudah dekat. Mendengar itu Fatimah pun menangis. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya engkau wahai Fatimah adalah kerabatku yang paling pertama menyusulku. Ya, itulah sebabnya Fatimah radhiyallahu anha menangis tatkala pertama kali dibisiki oleh Rasulullah SAW. Adapun bisikan yang kedua, ya, yang membuat Fatimah radhiyallahu anhu tertawa, yang membuat beliau bahagia, bahwasanya nanti di surga Fatimah ini menjadi sayyidatu ahlul jannah, menjadi tokoh, menjadi seorang yang penting di kalangan penduduk surga dan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Nah, karena bisikan yang kedua ini membuat Fatimah radhiyallahu anha tertawa bahagia. Ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa hadis, ada beberapa perkara yang diberikan oleh Rasulullah hanya kepada sahabat tertentu, yang mana tidak disampaikan kepada seluruh sahabatnya demi kemaslahatan. Ya. Begitu pula sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau adalah sahibus sirrin Nabi, ya, penjaga rahasia Nabi, sehingga mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh para sahabat pada umumnya, termasuk tentang ramalan Rasulullah tentang hari kiamat. Ya, hadza Hudzaifah bin Yaman sahibus sirri Rasul sallam sahabil jalil yaqulu anil fitan. Ya, inilah sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya, penjaga rahasia Rasulullah sallam, sahabi jalil, sahabat yang mulia, yaqulu anil fitan, menjelaskan tentang fitnah. Li'annahu kana ahrasan nasi 'ala su'al anil fitan. Karena beliau termasuk, ya, sahabat yang paling getol, paling serius, ya, paling semangat bertanya kepada Nabi tentang nanti fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ya, khaufan minha, khaufan minal fitnah, yang mana, ya, kenapa beliau, apa yang mendorong beliau untuk bertanya ini, karena beliau khawatir fitnah ini terjadi kepada dirinya, khawatir, ya, beliau akan terjatuh ke dalam fitnah ini. Yaqulu radhiyallahu anhu, ya, berkata sahabat Hudzaifah radhiyallahu an,
Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Bahwasanya ya orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik, tentang keutamaan-keutamaan, tentang fadilah-fadilah. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata ayyudrikani. Ya sebaliknya aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal buruk, tentang keburukan-keburukan karena khawatir ya aku tertimpa, aku terjatuh, terjerumus ke dalam keburukan tadi. Al-insanu la budda ay ya'rifa al-khair wa la budda ay ya'rifa asy-syarr. Ya. Berkata asy-syarih Syekh Abdullah Fauzan rahimahullah taala, hafizallahu taala, bahwasanya al-insan sudah semestinya manusia itu mengetahui hal-hal yang baik, kemudian juga mengetahui hal-hal yang buruk. Ya, la budda ay ya'rifa al-khair min ajli ayyatiyahu. Ya, tahu mana yang baik ya agar apa? Bisa menjalankannya, bisa mengamalkannya, bisa melakukannya. Wa ya'rifu asy-syarra min ajli ayyajtanibahu. Termasuk mengetahui hal-hal yang buruk ya dalam rangka untuk menjauhinya ya. Nah, ini sudah menjadi fitrah, menjadi hal yang normal ya. Ketika seseorang sakit misalkan ya, kemudian datang ke dokter ya, mesti yang pertama ditanya obatnya apa ya, apa hal-hal yang baik yang bisa mendorong kesembuhannya. Begitu pula pantangannya apa ya, hal-hal buruk apa yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dimakan, yang mana nanti bisa memperburuk kesehatannya ya. Ini sudah menjadi fitrah manusia ya, menjadi tabiat manusia dan normal ya. Karena ada syair yang mengatakan araftu asyarra lali syarri. Ya, aku mengetahui keburukan bukan karena aku ingin mengamalkan keburukan tadi, lakin litauqihi, akan tetapi agar aku bisa menjauhinya. Wa man la ya'rifu asyarra minan nasi yaqa'u fihi. Ya, siapa saja yang tidak mengetahui keburukan ya dari manusia, nanti akan terjatuh ke dalamnya. Ya, ini perlu kita sampaikan ya, kita beritahu ya hal-hal yang buruk yang bisa merusak manusia ya. Akan tetapi sudah menjadi fitrah, tidak semua orang itu akan menerima ya akan ajakan kebaikan atau tentang hal-hal yang buruk yang kita sampaikan ya. Ada yang nanti menerima, ada yang bahkan menolak ya, karena memang sudah menjadi kebiasaannya atau sudah tertutup hatinya ya, bahkan memfitnah kita dengan merusak kebahagiaan orang lain lah, atau menjelek-jelekan orang lain, atau tidak menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan ya, bahwasanya ya, tidak semua orang harus mengetahui kebaikan saja, tapi juga harus mengetahui hal-hal yang buruk ya, diberitahu hal-hal yang buruk agar apa? Tidak terjatuh ke dalamnya ya. Alladzi la yadri anisyari yaqau fihi ya'taqid annahu khair yadunnu annahu khair ya. Karena orang ini kalau tidak tahu tentang hal-hal yang buruk ini bisa jatuh, karena apa ya, mengira bahwasanya hal yang dilakukan itu baik ya, yadunnu annahu khair, yang mengira itu adalah hal yang baik ya. Makanya perlu kita sampaikan ya tentang manusia ya, hal-hal yang baik ya, kita ajak ya, itu namanya amar bin ma'ruf, atau
ketika hal yang buruk kita cegah, ya kita beritahu keburukannya, yang mana ini menunjukkan ya an-nahyu anil munkar, yaitu melarang dari perbuatan kemungkaran. Fala budda lil insan ayyatafaqqaha fi dinillah. Ya, dan sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk tafaqquh, untuk memahami agama Allah, wa ya'rifu ma huwa khair wa ma huwa syarr, dan mengetahui apa yang bagus, apa yang buruk, yang berbahaya bagi dirinya. Wala yaqul ana laisa li sya'nun bisyarr, dan tidak boleh mengatakan ya saya tidak punya urusan dengan yang buruk, saya tidak peduli dengan hal-hal yang buruk. Ya, ana ata'allam al-khair faqat, saya belajar yang baik-baik saja. Ya, mithlu ma yaquluhu ba'dul juhal, sebagaimana ya dikatakan orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang bodoh ya tetapi merasa pintar. Misalkan apa? La budda ta'rif asyirk ma huwa. Ya, kita harus tahu apa saja yang termasuk bagian-bagian dari kesyirikan itu apa. Ya, tujuannya apa? Min ajli an tatajannabu bahu, agar kita semua bisa menjauhinya. Ya, kemudian la budda an ta'rif al muharramat, kemudian tahu hal-hal apa saja yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan ya oleh syariat, ya, min ajli an tatajannabaha ba'da ma'rifatil khair. Ya, apa saja yang harus dijauhi ya keburukan-keburukan tadi setelah kita mengetahui hal-hal yang baik. Ya, zaman sekarang orang kalau diberitahu bahwasanya hal ini salah, hal ini buruk, ya itu biasanya ngeyel. Ya, berdalih bahwasanya yang berhak menyalah-nyalahkan hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Tuhan. Ya, perkataannya ini ya sebagaimana dikatakan Ali, ya qaulul haq urida bihi al batil. Ya, perkataannya betul, statementnya betul, tetapi apa tujuannya untuk kebatilan. Ya, karena apa? Dia menolak ya dakwah, ya menolak tentang ajaran yang mana itu ada dalam firman Allah, ada sunnah dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, min ajli an taf'alahu fala budda min ta'allamal khair. Ya, agar kita bisa mengerjakan kebaikan maka kita harus mengetahui kebaikan. Kemudian mengetahui lawan kata dari lawan dari kebaikan. Ya, kebaikannya tadi untuk dikerjakan dan mengetahui keburukan untuk ditinggalkan. Wa illa man la ya'rif asyar yaqa'u fihi wa huwa la yadri. Karena apa? Karena seseorang itu kalau tidak mengetahui keburukan, hal ini berbahaya, ya tidak baik, ya. Contohnya ini makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Orang kalau tidak tahu ya tetap makan. Ya, ternyata apa? Ternyata itulah sumber penyakitnya, ya itulah yang merusak kesehatannya, seperti itu. Maka perlu juga pengetahuan hal-hal yang bisa merusak dirinya dan juga agamanya. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang fitnah-fitnah nanti, keburukan-keburukan yang terjadi di akhir zaman. Fi hadzal hadis anna hadza laisa mimma asarun Nabi sallallahu ilaihi wa innama huwa syai' qalahu fil majlis. Yang mana dalam hadis ini yaitu hadis tentang keburukan tetapi tidak dibisikkan secara pribadi oleh Rasulullah SAW, tetapi disampaikan oleh Rasulullah SAW di majelis. Akhbara anil fitani wa akhbara an tafawutiha wa anna ba'daha asyad min ba'd. Ya, beliau menjelaskan ya di mana di situ ada Hudzaifah bin Yaman dan sahabat lainnya di majelis ini,
Ya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan fitnah sesuai tingkatan-tingkatannya, ya, yang mana yang satu lebih dahsyat, lebih parah dari yang lainnya. Ba'duha yamurru sari'an wa ba'duha yata'akhkhar finnas. Ada fitnah yang nanti berjalan sangat cepat, terjadi sangat cepat. Ya, kemudian ada yang terlambat, ya, menimpa manusia. Wa yu'atsiru fihim, ada yang sangat berefek kepada manusia. Wa yadurru binnas, dan sangat membahayakan manusia. Jadi al-fitanu tatafawut ba'duha asyaddu min ba'd. Wa hadzal hadis min babi tahdzir minha. Maka yang namanya fitnah ini, ujian akhir zaman ini, nah, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada yang sangat dahsyat, ya, ada yang menimpa sebagian kecil manusia saja. Adapun hadis ini sebagai bentuk kewaspadaan, ya, dari fitnah-fitnah tadi. Tsumma qala inna hadzal majlis kulluhum matu wa lam yabqa illa ana. Ya, kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya sahabat-sahabat yang ada dalam majelis ini semuanya sudah meninggal dunia. Walam yabqa illa ana, dan tidak tersisa kecuali saya. Walidzalika huwa alladzi hadatsa an hadzal majlis an ghairihi. Itulah, ya, beliau yang mengabarkan tentang majelis ini, ya, bukan yang lainnya. Annahu lam yabqa mimman hadarahu ghairuhu wa huwa kana radhiyallahu an la yaktumu al ilma bal yubayyinu linnas. Karena tidak ada yang tersisa dari yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam majelis tadi kecuali beliau, ya, dan beliau radhiyallahu an tidak menyembunyikan ilmu, ya, dan para sahabat tidak ada yang pernah menyembunyikan ilmu, ya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Yang terjadi tidak ada kekhawatiran, ya, mereka para sahabat tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam la yakatna yadarna syai'an. Ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam ada fitnah yang hampir semua orang, tidak tersisa satu orang pun. Ya, yakni salatun minal fitan la yadarna syai'an, yakni la yatrukna syai'an minasyarri wa minal fitnah. Jadi ada 3 macam fitnah, ya, yang mana itu tidak meninggalkan seorang pun, ya. Jadi semua orang terkena fitnah ini, terkena keburukan ini. Nah, kemudian qala sallallahu wa minhunna fitanun kariyahis sayf. Ya, Rasulullah juga menjelaskan ada fitnah nanti yang bentuknya seperti, ya, angin di musim panas. Ya, wa minhunna fitanun sari'ah la tu'athir katsiran. Ada fitnah yang terjadi berjalan begitu cepat, ya, yang tidak memberikan efek kecuali hanya sebagian orang saja yang terkena efeknya tadi. Ya, kemudian, ya, beliau mengibaratkan dengan angin di musim panas, ya, di Arab sana bila waktu musim panas, ya, angin yang menimpa orang-orang yang berteduh itu tidak membuat kesejukan, malah membuat panas, membuat sakit dan tersiksa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nanti ada fitnah yang terjadi sangat cepat, ada yang ibarat angin di musim panas. Kemudian ada minha sighurun wa minha kibar, ya, ada fitnah yang ringan, ya, ada fitnah yang besar, yang berat. Lakinnaha syariah, ya, berjalan begitu cepat, ya, kemudian tamur tantahi, ya, terjadi kemudian selesai. Kemudian lakinna hunaka fitanan la tantahi. Ada juga nanti fitnah yang tidak selesai-selesai, ya, tidak berakhir-akhir, ya. Qul salam fadhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi. Dan berkata radhiyallahu an bahwasanya ulaika ar-rahat, ya, semua orang tadi, ya, sahabat yang berada dalam majelis tadi,
semuanya sudah meninggal dunia, ya sudah pergi, ya ghairi, ya kecuali aku, yaitu Hudzaifah bin Yaman, alladzina hadaru fil majlis, yang ada pada majelis tadi. Wa hadza fihi fadlu nashrul ilmi wa adamu kitman ala ilm. Yani hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya menyebarkan ilmu dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, sebagaimana pengetahuan Hudzaifah bin Yaman tentang fitnah, ya beliau sampaikan kepada kita, kepada umat Islam, ya sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa pentingnya pengetahuan tentang fitnah akhir zaman, sehingga apa kita tidak terjatuh ke dalam fitnah tadi. Kemudian kita juga tahu solusinya, ya solusinya. Oh ternyata ini sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah, dan ternyata seperti inilah solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan pentingnya mengetahui fitnah yang akan terjadi nanti di akhir zaman, yaitu walahu anhu qala. Ya, begitu pula diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kain ila an taqum as-saah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada aku apa yang akan terjadi nanti ketika mendekati hari kiamat. Fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu, ya, dan tidaklah ya terjadi sesuatu kecuali aku menanyakannya. Illa anni lam as'alhu ma yukhriju alal madinati minal madinah, ya kecuali saya lupa tidak menanyakan satu hal, apa yang membuat ya penduduk Madinah nanti keluar dari Madinah. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya para sahabat pun ikut berbondong-bondong hijrah ke Madinah, ya, dan Madinah termasuk tempat yang diberkahi, didoakan oleh Rasulullah SAW, dimintakan keberkahannya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keberkahan kepada Allah untuk kota Mekah. Maka kota Madinah menjadi kota yang berkah, dan nanti pada hari akhir nanti kota yang tidak dimasuki, yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, ya. Ini Hudzaifah heran karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ya nanti penduduk Madinah ada yang keluar dari Madinah, ya. Beliau lupa bertanya kenapa, ya, dan ternyata apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW terjadi, ya, banyak para sahabat meninggalkan, ya beberapa dari mereka meninggalkan kota Madinah, entah dalam rangka berdakwah, entah untuk ekspansi, untuk memperluas kekuatan Islam, ya, atau untuk mengajarkan ya kepada kaum muslimin yang berada di luar Madinah, ya, dan itu terjadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca syarahnya. Hudzaifah radhiyallahu lahu khasiyatun ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Hudzaifah ini memiliki keistimewaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keistimewaan beliau? Awalan li'annahu kana amin sirru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Hudzaifah ini beliau adalah penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang kedua, li'anna Hudzaifah radhiyallahu anhu kana harisan 'ala su'al. Ya, sahabat Hudzaifah ini termasuk sahabat yang rajin bertanya, rajin belajar, ya, termasuk ya yang sangat serius, ya, mempelajari tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi untuk kaum muslimin. Ya, yas'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam anil fitan, ya, menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Fakana min aktsarin nasi ma'rifatan bil fitan, ya, dan termasuk manusia yang paling banyak pengetahuannya tentang fitnah.
illa wahidatun lam yas'al ar-rasul anha. Ya, namun ada satu hal yang beliau tidak tanyakan kepada Rasul SAW. Wahia ma sababu khurujihim minal Madinah, yaitu apa sebab ya para sahabat itu keluar dari kota Madinah. Ya, li'annahu akhbara sallallahu alaihi wasallam annam sayakhrujuna minal Madinah wa yaskununa ghairaha. Karena Nabi SAW sebelumnya sudah meramalkan nanti ada sahabat yang mana nanti akan keluar dari Madinah wa yaskununa ghairaha dan tinggal di daerah lain. Ya, contohnya Ali bin Abi Thalib ya ketika memindah kekuasaan ya dari Madinah ke Irak ya. Kemudian sahabat yang lain ya yang sampai ke Yaman, kemudian ada yang di Syam ya, dan seluruh penjuru bumi yang lain. Ma'annal Madinah min afdalil buqa'i ba'da Makkah. Ya, padahal Madinah adalah sebaik-baik tempat setelah Mekah. Fahiya darul hijrah, dan Madinah ini adalah darul hijrah, tempat hijrah. Fahiya aidan fiha Masjid Nabawi, dan di dalamnya juga terdapat Masjid Nabawi. As-salatu fi bi alfi shalah, yang mana keutamaan salat di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Ta'ala Nabi sallam harramaha, yang mana Nabi mendoakan ya untuk kota Madinah ini kesuciannya kama harrama Ibrahim, maka sebagaimana Nabi Ibrahim meminta keberkahan kesucian untuk kota Makkah. Al-Madinatul fadail fayambaghi suknaha, dan kota Madinah ini memiliki fadilah-fadilah ya sudah sebaiknya kita tinggal di dalamnya. Lima fiha minal khair, karena kebaikan yang ada di dalamnya. Lakin yukhrijun nas minha, tapi kenapa orang-orang kok keluar dari kota Madinah ini? Ya, itu Hudzaifah lupa kenapa kok mereka lebih memilih tempat yang lain daripada kota Madinah. Ya, waqad kharaju minha wastautanu bil amsar. Ya, banyak para sahabat atau sebagian besar itu keluar dari kota Madinah tadi dan tinggal di penjuru bumi yang lain. Misalkan di Syam, di Mesir, di Irak, ya, fil masyriq, dan di daerah timur, ya. Kharaja lil mal wa tijarah. Ya, mereka ada yang keluar meninggalkan kota Madinah, ada yang tujuannya karena harta, karena perniagaan, urusan bisnis. Wa wahid kharaja lil jihad, ada yang tujuannya untuk berjihad. Wa wahid kharaja lil ilm, ada yang keluar karena tujuannya menyebarkan ilmu. Kharaju minha wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya mereka keluar dari kota Madinah dengan berbagai macam tujuan dan alasan. Ya, meskipun Nabi SAW telah bersabda al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, bahwasanya Madinah itu adalah tempat yang lebih baik darinya, lebih baik dari mereka sekiranya mereka mengetahui. Fa huwa lam yas'al an sabab fi khurujin, ya pada waktu itu Hudzaifah bin Yaman lupa ya sebab yang mendorong para sahabat ini keluar meninggalkan kota Madinah. Ya, dua hadis ini bisa kita ambil pelajaran pentingnya mengetahui ya tentang pengetahuan tentang hari akhir yang terjadi nanti di hari kiamat, ya, di penghujung umur dunia ini. Kemudian kita tutup dengan satu hadis lagi, ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ya mengabarkan umatnya tentang nanti yang akan terjadi di akhir zaman dan pentingnya mengetahui hal-hal tersebut. Ya, apalagi zaman sekarang muncul dai-dai yang ketika menjelaskan akhir zaman itu tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahkan berani menentukan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, misalkan seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya
Jibril, ya, kapan hari kiamat itu? Beliau menjawab, mal mas'alu anhu bi'a'lama minas sa'il. Jadi yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Karena pengetahuan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya, adapun tanda-tandanya, ya, beliau Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita. Di antaranya an Abi Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Abi Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla bina Rasulullah al-fajr wa sa'ida al-mimbar fa khatabana. Ya, Rasulullah salat bersama kami salat subuh, kemudian naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah. Hatta hadarati ad-duhur fa nazala fa shalla, sampai datang, ya, waktu duhur, ya. Padahal Rasulullah ketika menganjurkan para sahabat dan ketika beliau berkhutbah tidak pernah waktunya lama, ya. Termasuk anjuran beliau ketika kita berkhutbah disunahkan khutbahnya pendek, sholatnya yang lama, ya. Kan tetapi di sini beliau pada waktu ini, ya, memberikan khutbah yang cukup panjang, ya, dari sholat subuh sampai mendekati duhur, ya. Thumma sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta hadaratil al-asr. Kemudian setelah salat duhur beliau naik mimbar lagi, berkhutbah lagi sampai waktu asar. Ini menunjukkan apa? Pentingnya perkara tadi, ya, sampai Rasulullah, ya, berkhutbah dari pagi sampai salat asar, bahkan sampai salat maghrib. Ya, summa nazala fa shalla, summa sa'ida al-mimbar fa khatabana hatta gharabati asy-syams. Ya, kemudian beliau ketika datang waktu salat bersama para sahabat, kemudian naik mimbar lagi, kemudian berkhutbah lagi sampai terbenamnya matahari. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Kemudian beliau menjelaskan apa yang telah terjadi pada umat ini dan apa yang akan terjadi untuk kepada umat ini. Fa'alamuna ahfaduna, dan orang yang paling paham, yang paling mengetahui tentang detail khutbah Rasulullah, yaitu yang paling hafal tentang khutbah tadi. Baik, kita baca syarahnya. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi ma arsalahu Allahu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya apa yang dirisalahkan, apa yang diutus oleh Allah dengannya. Kama qala ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unsila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Sebagaimana Allah firmankan, wahai para rasul, sampaikan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, ya, kalau kamu tidak mengerjakan fama ballaghta risalah, maka engkau tidak menyampaikan risalah. Wa qad qama sallallahu alaihi wasallam bil balagh wal bayan at-tam fi khutbatihi, dan Rasulullah telah, ya, menyampaikan, ya, dan menjelaskan secara sempurna dalam khutbahnya, dalam hadis-hadisnya, bahkan dalam fatwanya, dalam putusan-putusannya. Wa jami'u ma qama bihi Rasulullah min anwa'i al-bayan, dan apa yang telah dilakukan Rasulullah dari macam-macam penjelasan. Falam yatruk syai'an ma tuwfiya illa waqad akmalallahu bihidin. Ya, beliau tidak meninggalkan sesuatu, ya, tidak wafat kecuali agama ini telah sempurna, ya. Atamma bihi an-nikmah walam yaktum syai'an, ya, nikmatnya dalam agama ini sudah sempurna, sudah tidak ada lagi setelah itu nasikh dan mansukh, ya, dan Rasulullah tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Au yuqassir fi balagh syai'in anzalallahu alaihi, dan Rasulullah juga tidak taksir, tidak bermalas-malasan dan tidak menyembunyikan, tidak mengkorupsi, ya, tidak menyembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Kana min sunnati sallallahu alaihi wasallam taksirul khutbah, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW itu khutbahnya itu ringkas, ya, takhfifan, meringankan manusia. Karena hada min sunnati sallallahu, ini termasuk petunjuknya dan kebiasaan Rasulullah SAW. Waqad hatha ala qisaril khutbah wa italatis shalah fil jum'ah, dan Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar
meringkas khutbahnya dan memanjangkan bacaan salat. Ya. Wa amma hadhil marah fa inna sallam qad atalla al khutbah. Kan tetapi pada kesempatan ini Rasulullah SAW malah memanjangkan khutbah. Ya. Khutbah yauman kamilan, ya berkhutbah satu hari penuh dari salat subuh sampai terbenam matahari. La yaqtul khutbah illa li salatin minas salawat al khams. Ya, tidak memutus khutbahnya ya kecuali untuk salat, ya. Wallahu alam, bagaimana makannya, sarapannya, wallahu alam, ya. Tsumma ya'udu wa yubayyin. Ya, kemudian beliau kembali lagi menjelaskan berkhutbah wala yukarrir, dan tidak mengulang syai'an fi ma taraka syai'an mimma kana fi zamanil madi wa qasas az-zaman al-madi. Ya, beliau tidak luput ya menjelaskan sedikit pun apa yang terjadi pada umat, baik itu umat-umat di zaman lampau, ya, di umat para nabi sebelum Nabi Muhammad, wala syai'an yahdusu fil mustaqbal. Begitu pula nanti apa yang akan terjadi di masa mendatang. Illa bayyana Rasulullah fi khutbatihi hadha, ya, melainkan sudah Rasulullah SAW jelaskan dalam khutbahnya ini, ya. Alima hadha man alimahu wa jahilahu man jahilahu, ya, yang mendengarkan mesti dia tahu, yang tidak hadir ya pasti tidak tahu. Dzakara lin nasi kullu syai'in hum bihajah ilaih, yang menyebutkan kepada manusia apa saja yang dibutuhkan, yang perlu diketahui tentang agama ini. Hadhil khutbah fiha dalilun anna Rasulullah lam yatruk syai'an lam yubayyinhu, ya, menunjukkan bahwasanya pada khutbah ini beliau sallallahu sudah menjelaskan semuanya yang perlu disampaikan, yang Allah perintahkan kepada beliau, ya, tidak luput sedikit pun. Wa min dalika bayanu ma yahdutsu minal fitani fi akhiriz zaman, ya, termasuk nanti apa yang akan terjadi, ya, dari fitnah ujian yang ada di akhir zaman. Qad bayyana Rasulullah fi hadhihi al-khutbah, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah ini. Qalu radhiyallahu anhu fa'alamuna ahfaduna, ya, berkata sahabat Abu Zaid radhiyallahu anhu, fa'alamuna ahfaduna, maka yang paling paham, yang paling mengetahui itu yang paling hafal, yang paling kuat hafalannya. Fa'alamana ahfaduna li hadhihi al-khutbah, ya, yang paling ngerti detailnya, yang paling hafal, yang paling memperhatikan khutbah ini, ya, sar indahu ilmun aktsar min ghairihi, ya, nanti dia akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada orang-orang selainnya. Ini insya Allah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Ini menunjukkan pentingnya pengetahuan ilmu tentang apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.